Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda dalam kesusahan karena beban hidup yang cukup berat atau ekonomi Anda sedang ada pada posisi terendah? Singkat kata, apakah hidup Anda sedang dalam kefakiran? Sebelum kita bahas jawaban dari kegelisahan Anda, pada video kali ini kita akan membahas tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang menjadi kunci jawaban Anda. Namun sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Surat Al-Ikhlas merupakan surat ke-112 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah dan terdiri atas 4 ayat. Surat Al-Ikhlas pun menjadi pusat ajaran dalam Islam yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Di dalam akademisi, surat Al-Ikhlas memiliki arti dan makna yang memberikan penjelasan tentang monoteistik, yakni keesaan Tuhan, bukan politeistik, yakni Tuhan yang banyak. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak fadilah atau keutamaan. Di antaranya adalah yang pertama, dicintai oleh Allah. Rasulullah pernah mengangkat seorang laki-laki menjadi pemimpin pasukan khusus untuk menyelesaikan suatu tugas. Ketika menjadi imam sholat bagi pasukannya, laki-laki itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setelah pasukan pulang, mereka menceritakan kepada Rasulullah. Mendapati laporan itu, Rasulullah menyuruh mereka untuk menanyakan kepada laki-laki tersebut apa alasannya selalu membaca surat ini dalam sholatnya. Karena di dalamnya ada sifat Tuhan yang maha pemurah dan aku suka membacanya dalam sholatku, jawab laki-laki itu. Setelah jawaban itu disampaikan kepada Rasulullah, beliau pun bersabda, "Ahbiruhu annallaha yujibhu." Sampaikan kepadanya bahwa Allah menyukainya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang kedua, wasilah masuk surga. Dalam hadis lain juga diriwayatkan, pernah ada seorang laki-laki menjadi imam Masjid Quba. Setiap kali telah membaca surat lain dari Al-Quran, ia menutupnya dengan surat Al-Ikhlas. Sahabatnya yang lain pun mengingatkannya, "Engkau telah membaca surat ini, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau membaca surat Al-Ikhlas. Aku tidak akan meninggalkan surat ini. Jika engkau mau menjadikanku imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian." Hal itu kemudian diceritakan kepada Rasulullah saat beliau mengunjungi Masjid Quba. "Hai fulan, apa yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholatmu?" tanya Rasulullah. "Aku menyukainya," jawab laki-laki tersebut. Mendengar jawaban itu, Rasulullah lantas bersabda, "Hubbuka iyyaha adhalaka al-jannah." Kecintaanmu kepada surat ini dapat memasukkanmu ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, sepertiga Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang dalam salat sunnah. Orang yang mendengarnya lantas menceritakan kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, "Waladayi nufsyahi biyadihi iyaha la taqdilu salasa al-qamra." Demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggamannya, sesungguhnya ia benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu yang keempat, pengusir gundah dan susah tidur. Jika anak merasa gundah dan sulit untuk tidur, biasakan untuk membaca doa sebelum tidur terlebih dahulu. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah. Lalu niatkan meminta kepada Allah untuk diberi ketenangan hati dan bisa segera beristirahat di malam hari hingga matahari terbit. Lalu yang kelima, memperlancar rezeki. Membaca surat Al-Ikhlas juga bisa menjadi perantara untuk memperlancar rezeki. Sebagai muslim dan mukmin yang memiliki sandaran hidup kepada Allah dan pegangan hidup pada ajaran Rasulullah, tak perlu risau dan galau.
Sejak jauh-jauh hari Rasulullah telah memberikan resep mujarab untuk mengatasi kesulitan hidup yang demikian. Satu ketika seorang sahabat datang menghadap Rasulullah. Kepadanya sahabat itu mengeluhkan perihal kefakiran dan kesulitan hidup yang dihadapinya. Kiranya dengan mengadukan permasalahannya kepada Rasulullah, ia berharap akan mendapat jalan keluar agar ekonomi keluarganya dapat lebih baik. Mendengar aduan seperti itu, Rasulullah lalu menyarankan kepada sahabatnya untuk melakukan satu amalan. Ketika engkau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada orang. Bila tak ada, maka ucapkan salam untuk diri sendiri. Setelah itu bacalah surat Al-Ikhlas 1 kali. Mendapat amalan demikian, sahabat ini melakukannya dengan penuh semangat. Setiap kali ia memasuki rumah, ia beruluk salam lalu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Pada akhirnya Allah melimpahkan banyak harta kepadanya. Sahabat itu kini terbebas dari kefakiran. Keluarganya kini hidup dalam gelimang harta. Begitu banyaknya harta yang dianugerahkan oleh Allah, tidak hanya keluarganya, tetangga di sekitar rumahnya juga ikut menikmati kelebihannya. Kisah tersebut banyak ditulis oleh para ulama dalam berbagai kitabnya. Dalam penafsiran surat Al-Ikhlas, Syekh Nawawi menuturkan kisah tersebut sebagai berikut. Dari Salf bin Sa'ad, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadu kepadanya perihal kefakiran. Rasul bersabda, bila engkau memasuki rumahmu, ucapkanlah salam bila di dalamnya ada seseorang. Bila tidak ada seorang di dalamnya, maka bersalamlah untuk diri sendiri dan baca surat Qul Huwallahu Ahad sekali. Lelaki itu mengamalkannya dan Allah melimpahkan kepadanya rezeki hingga meluber kepada para tetangganya. Ibnu Abbas berkata, bila tak ada siapapun di dalam rumah, maka ucapkanlah Assalamu alaina min qibali rabbina, keselamatan bagi kami dari Tuhan kami. Dari keterangan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kita bisa mengucapkan salam untuk diri sendiri, salah satunya dengan kalimat Assalamu alaina min qibali rabbina atau Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Lalu yang keenam, untuk melunasi hutang. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dalam masjid Madinah. Tiba-tiba datang rombongan pengusung jenazah untuk disolatkan. Para sahabat mempersilahkan Nabi untuk menyembayahkannya. Beliau bertanya, apakah mayat ini meninggalkan hutang? Mereka menjawab, ya benar, dia meninggalkan hutang sebanyak 4 dirham. Lantas beliau bersabda, saya tidak mau menyembahyangkan mayat yang meninggalkan hutang. Kalian salatkan saja dia. Pada saat itu Jibril pun datang seraya berkata, hai Muhammad, Allah berkirim salam kepadamu. Dia berfirman, aku sudah mengutus Jibril menyamar seperti mayat itu dan sudah melunaskan hutangnya. Tegaklah, salatkan dia karena dia sudah diampuni Allah, dan barang siapa yang ikut menyembahyangkannya, niscaya diampuni Allah pula dosanya. Nabi Muhammad pun bertanya, hai Jibril, dari mana dia memperoleh kehormatan ini? Jibril menjawab, dia mendapatkan kehormatan itu karena setiap hari membaca 100 kali Qul Huwallahu Ahad. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sifat-sifat Allah dan pujian terhadapnya. Hadis itu menunjukkan barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad 100 kali dalam sehari, maka Allah akan melunaskan hutangnya sebelum mati. Demikian keutamaan surat Al-Ikhlas yang bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.